Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman rajut semua. Kali ini saya akan memberikan video tutorial topi rajut. Topi rajut ini bisa dipakai anak kecil maupun dewasa ya, free size lah gitu. Tapi kalau misalnya udah dipakai dewasa nggak bisa dipakai ke anak kecil lagi, nanti melar malah dia. Di sini saya akan menggunakan benang poli Indo D27. Biasanya itu paling enak itu pakai benang silky atau milky yang biasa dibuat itu produk bayi gitu, biar nggak sakit kan biar nggak berat juga. Kalau pakai benang D27 ini agak berat ya, kurang ringan lah istilahnya. Di sini saya menggunakan hakpen tulip nomor 4 ya. Kalau misalnya kalian punyanya hakpen yang apa itu namanya, yang enggak ada mereknya, kayak hakpen apa ya itu ya, yang bergagang itu, yang enggak yang pakai milimeteran itu ya, pakai yang 2,5 gini. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai. Pertama kita membuat magic ring dulu. Buat magic ring ini ya. Tiga CH, 3 rantai, 3 rantai. Oke. 3 rantai. Setelah itu 19 DC double crochet ya, seperti ini. Kait benang masuk di sini, ambil benang, keluar, kita buang. Buat lagi 19 kali DC ini ya. Kalau misalnya nanti di pertengahan jalan kalian itu kurang seret misalnya ya, tapi penuhin aja dulu. Ini bisa ditarik di sini ya. Ini bisa mengecilkan lingkaran yang ini di dalam ini. Tuh, ya kan? Itu dia ya. Kita penuhin dulu di sini 19 SC. Nanti jumlah keseluruhan itu ada 20 stitch, ada 20 tusukan. Ini 1, dari sini dihitungnya nanti ya, 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 di sini. Ini udah 20 stitch ya. Bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau udah 20 stitch, kita bisa menariknya ini sekencang mungkin ya, serapat mungkin. Kita tarik. Ini udah kencang, udah bagus. Selanjutnya kita akan menyatukan. Terus ini kalau udah rapet, kita satukan ya. Ini kita buang ke sini aja, ke belakang.
kita satukan dengan rantai yang pertama tadi itu di lubang yang ketiga. 1 2 3 di sini ya. Kita gabung dengan slip stitch. Astagfirullah. Memang agak sulit di sini. Oke. Kita tutup dengan slip stitch ya. Oke, seperti ini. Oke, lanjut di row kedua, kita naik 3 CH, 1 2 3. Terus di sini kita akan melakukan FPDC, front post double crochet. Caranya seperti ini. Kita kaitkan benang, kita akan masuk di badan yang nomor 2 ini. Ini kan tadi tempatnya dia naik 3 CH itu, tapi kita akan melakukan FPDC nya di badan nomor 2 di sini. Oke, kita lakukan. FPDC itu adalah double crochet yang dilakukan di bagian badan ya. Oke, kita lakukan. Masuk di sini, keluar di sini, ambil benang, oke. Oke, setelah FPDC kita lakukan DC di sini, di lubang sini ya, di lubang sini, masuk di bagian kepalanya itu, kita buang, kita lakukan ini 3 kali ya, baru 1 kali, terus FPDC lagi bagian sini. Oke, tarik, kita buang, kita lakukan DC, masuk sini, FPDC lagi, masuk ke bagian badan, terakhir DC. Oke, seperti ini ya. FPDC, DC, FPDC, DC, FPDC, DC. 3 kali FPDC DC nya. Terus setelah itu kita skip 1, ini kita skip, ini kita skip, kita lakukan hal yang sama dengan ini, kita lakukan berulang. Kita skip ini 1 badan, terus kita lakukan lagi hal yang sama seperti ini ya. Skip, terus kita lakukan FPDC, DC, FPDC, DC, FPDC. Terus terakhir DC. Oke, kita dapat 2 kali.
Oke, seperti ini hasilnya. Terus langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama ya. Kita skip 1 di sini, terus kita isi di sini FPDC DC 3 kali, skip lakukan lagi 3 kali, skip lakukan lagi 3 kali. Jadi jumlah keseluruhan di sini ada 5 kali FPDC DC-nya itu ada 5 kali memutar ya. Nanti jumlah keseluruhan stitch-nya ini tusukannya itu ada 30 tusukan, ada 30 stitch. Jadi kita harus hitung, kalau misalnya nggak sampai 30 stitch berarti ada yang keliru. Oke, kita lanjut memutar ya. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi, maaf, sampai keserimpet. Oke, ini udah kelima kalinya. Terakhir itu di 5 kali putarannya itu, terakhir kali itu FPDC ya, DC nya itu sudah ikut di rantai pertama yang buat naik tadi itu gitu. Jadi terakhir itu FPDC ya, bukan DC nya, terakhir itu FPDC. Ini terakhir. FPDC terakhir tuh FPDC ya, bukan DC, soalnya DC nya itu sudah adalah tusukan yang pertama kali buat naik itu. Terus kita gabung, kita satukan dengan slip stitch dengan yang pertama tadi itu, ditusukan ketiga, 1 2 3 di sini. Oke, kita slip stitch di sini. Oke, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Terus lanjut di row ke 3, kita naik 3 CH, terus lakukan hal yang sama seperti tadi, FPDC DC 3 kali, skip, lakukan berulang sebanyak 7 kali. Tadi kan 5 kali yang row kedua, kalau yang di row ketiga itu 7 kali. Oke, kita lakukan di sini ya. FPDC DC FPDC di sini, DC FPDC DC. Nah, ini 3 kali, terus ini kita skip. Terus ini kita skip ya, ini kita skip, terus langsung FPDC lagi, FPDC DC FPDC, masuk sini, DC FPDC DC. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lakukan sampai 7 kali FPDC DC nya. Jangan lupa kalau udah dapat 3 kali FPDC DC nya, kita skip 1, lanjut lagi FPDC. Oke, kita lakukan sampai habis ya. Oke, ini udah 7 kali ya. Terakhir itu adalah FPDC ya, terakhir ya.
Lanjut kita gabung dengan rantai yang pertama tadi itu, 1 2 3. Kita gabung dengan slip stitch. Oke, sudah row 3. Masuk di row keempat, naik 3 rantai. Setelah itu kita akan melakukan FPDC, FPDC, DC, skip. Kita skip di sini, di row keempat kita skip. Terus lakukan FPDC lagi di sini. Terus DC. Kita ulang 3 kali. Ini udah dapat 1 2, no skip ya. Masuk sini. FPDC, DC, ini 3 kali. FPDC, DC. Jadi di row keempat itu kita melakukan pertama kali FPDC, terus DC, terus kita skip. Skip ini bagian badan di dalam ini kita skip. Terus lanjut FPDC, DC 3 kali, no skip. No skip ya. FPDC, DC, skip, FPDC, DC, FPDC, DC, FPDC, DC, kita no skip. Di bagian badan itu kita no skip ya. Terus kita lakukan memutar ini sebanyak 7 kali. Oke, kita mulai dari awal. Ini pertama kali, kalau udah dapet segini ya, udah dapet pola yang pertama ini, kita mau lanjut kedua kalinya. Di sini kita skip ya. Di sini kita skip, terus kita lanjut ulangi sekali lagi seperti yang di awal. FPDC, DC, kita skip di sini. Kita skip, terus kita lakukan FPDC lagi di badan sebelahnya. FPDC, DC, FPDC lagi, ngambil di bagian dalam sini, no skip ya. Oke, terus DC, FPDC lagi, DC, terakhir DC ya. Oke, ini sudah dapat 2 kali. Oke, ini sudah selesai, ada 7 kali di row keempat. Terakhir FPDC ya. Terakhir FPDC, bukan DC. Saya tuh keliru nulis lagi di pola tulisnya. FPDC, terus kita gabung di chain ketiga dengan slip stitch. Oke, masuk di row kelima. Masuk di row kelima, kita naik 3 rantai. FPDC, FPDC, terus DC, skip di sini. Di sini kita skip, terus ulangi lagi FPDC,
FPDC DC. Oke, terus kita skip di sini, kita skip, terus kita akan melakukan FPDC DC nya 3 kali seperti yang di awal tadi, no skip ya. Ini yang row kelima itu FPDC DC nya skipnya itu 2 kali, FPDC DC skip, FPDC DC skip 2 kali ya. Kalau yang row keempat tadi kan cuma 1 kali ya, yang row kelima itu 2 kali. Terus kita lakukan FPDC DC 3 kali, no skip. Terakhir ini ya, FPDC DC. Oke, row kelima polanya seperti ini ya, FPDC DC skip, FPDC DC skip. Terus kita lakukan FPDC DC 3 kali, no skip, seperti ini di row kelima. Terus kita lanjutkan memutar ya. Terus kita lakukan kedua kalinya, kita skip di sini, kita ulangi lagi seperti yang pertama, FPDC DC skip di sini, kita lakukan FPDC lagi DC skip, kita lakukan FPDC DC 3 kali, no skip. Oke. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya, kita melakukan melingkar sebanyak 7 kali. Oke, ini udah selesai row kelima ya. Terakhir kita selalu FPDC ya, kita gabung di chain ketiga. Oke, dengan slip stitch masuk di row ke-6, naik 3 chain, kita lakukan FPDC DC skip, kita skip di sini, kita lakukan FPDC DC skip ya, skip lagi, kita lakukan FPDC lagi. Ini intinya kita tambah melebar gitu, tambah ke atas tuh tambah lebar. Oke, setelah itu FPDC DC skip, FPDC DC skip, FPDC DC skip. Terakhir kita lakukan FPDC DC no skip 3 kali. Sebenarnya sama ya, polanya tuh sama, hanya saja membedakan di waktu FPDC DC skipnya itu tiap row-nya itu naik 1 gitu mudahnya ya. Terakhir pasti FPDC DC no skip 3 kali, itu aja sih, bisa dipahami kan ya teman-teman ya. Saya minta maaf sebelumnya kepada teman-teman WSO saya karena saya membuat kesalahan di pola tulis dan di video tutorialnya jadi berantakan. Ini adalah hasil review saya.
Semoga bermanfaat dan semoga tidak ada kesalahan lagi. Oke, kita akan melakukan hal yang sama, mengulang 7 kali ya, seperti yang row sebelum-sebelumnya tadi itu. Di row ke-6 ini FP DC skip, FP DC skip, FP DC skip, terus lakukan FP DC 3 kali no skip. Oke, terakhir DC ya, kita skip, lakukan hal yang sama untuk yang kedua kalinya. Oke, sekarang kita masuk di row ke-7. Seperti biasa, naik 3 CH. Di sini kita melakukan FPDC lagi. Kita mainnya sama FPDC dan DC ya. Tadi di row ke-6 berapa kali? 3 kali ya. Berarti di row ke-7 itu FPDC DC skipnya itu 4 kali. FPDC DC, ya Allah, lepas terus kita skip di sini ya. DC kita skip, berapa kali nih? 3 kali, satu lagi. Oke, setelah itu kita lakukan FPDC 3 kali no skip, mulai dari sini. Oke, polanya sama kok ya teman-teman ya, cuma nambah di awal tadi itu. Terakhir DC. Oke, di row ke-7 seperti ini ya. FPDC DC skip, FPDC DC skip, FPDC DC skip, FPDC DC skip 4 kali, 1 2 3 4. Terakhir FPDC DC nya no skip di bagian ujung. Sebenarnya kalau kita mau memahami bentuk pola ini gampang kok teman-teman, mudah. Ini di setiap baris ini kan timbul ya, kelihatan ya, ini kan kelihatan, nih. Ini di setiap naik di row itu, misalnya ini di row ke-7 ada berapa badan yang kelihatan? 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Kan ada pemisah ya di sini ya. 1 2 3 4 5 6. Ini kan sama 1 2 3 4 5 6. Lah, di setiap pemisah ini, kalau di row ke-7 kan ada FPDC DC skipnya 4 kali, 1 2 3 4. Nah, terakhir kali ini di paling ujung ini, di paling kecil ini, terakhir kali ini di badan paling kecil terakhir ini kan pasti ada sisa 3 nih. Sebelum pemisah ini loh, ini kan ada 3 badan nih. Ini kita isi dengan FPDC DC nya 3 kali no skip di sini gitu. Jadi ini 1 2 3 4 terus ini gitu, diisi FPDC DC no skip 3 kali. Yang ini yang 4 kali FPDC DC skip 4 kali gitu di row ke-7. Sama kan polanya, di row ke-6 tadi juga begitu, di row ke-5 juga begitu kan. Oke, kita lanjut memutar ya sebanyak 7 kali. Oke, ini row 7 udah selesai. Masuk di row ke-8 ya. Masih tetap sama. Lakukan naik 3 CH. Kita akan melakukan, coba kita lihat di sini ya. Ini polanya kita lihat. Ini bagian yang timbul, kita lihat di sini,
1 2 3 4 5 6 7, ada 7 yang timbul di row ke, kita mau melakukan row ke-8 ya. Jadi di sini kita akan melakukan FPDC, DC skip, FPDC, DC skip, FPDC, DC skip, FPDC, DC skip, FPDC, DC skip. Terakhir kita lakukan FPDC, DC no skip 3 kali. Kita melakukannya 5 kali. 1 2 3 4 5. Terakhir 3 kali ini yang di dalam ikut ya. FPDC, DC no skip. Bisa dipahami kan ya teman-teman ya, sama kayak row 7. Kita akan melakukan hal yang sama sampai row 9. Sampai row 9 itu, kalau di row 9 berarti kita akan melakukan FPDC, DC skipnya itu 6 kali. 6 kali ya. Di row ke-8 kan 5 kali. 1 2 3 4 5. Baru FPDC DC nya no skip 3 kali. Berarti di row 9 6 kali FPDC skip. Oke. Kita akan ketemu langsung di row 9. Oke, ini udah di row 9 ya, menuju row 10. Di row 10 ini gini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ingin lebih lebar lagi untuk diameternya itu, kalian bisa menambahi di row 10 ini, lakukan hal yang sama seperti row 9, row 8, row 7, row 6 gitu. Setiap naik itu di FPDC, DC skipnya itu ditambah 1 setiap naik row gitu ya. Kalau di row 9 ini FPDC, DC skipnya itu ada 7 ya, ada 6 ya, ada 6. Di row 9 itu ada 6, FPDC, DC skipnya itu ada 6 kali. Berarti di row 10 itu nambah 1 lagi, jadi FPDC, DC skipnya itu ada 7 kali, kayak gitu. Seterusnya kayak gitu. Kalau ingin lebih lebar lagi, seterusnya ditambahi gitu. Bisa dipahami kan ya teman-teman ya. Oke, ini saya akan lanjut di row ke-10. Allahu Akbar. Jadi ke-11. Oke, lanjut di row ke-10. Kita naik 3 CH. Saya maunya yang diameter ini apa? Untuk yang ukuran yang sudah yang saya biasa buat gitu ya. Ini biasanya untuk anak-anak juga. Sebenarnya kalau dipakai orang dewasa kurang besar dikit lah ya. Mungkin di row 11 bisa nambah di row 11 gitu. Oke, lanjut di row 10 ini kita akan melakukan FPDC, DC skipnya 63 kali. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63. Oke, kita akan melakukan FPDC, DC skipnya itu 63 kali. Terakhir itu nanti FPDC ya. Oke, seperti ini. Maksudnya udah nggak kayak di apa, polanya itu udah nggak kayak pas waktu row 9, row 8 itu. Yang di row 10 ini kita los gitu. FPDC, DC, Allah, DC, FPDC ini di skip, FPDC lagi gitu. Terus DC. Ya Allah, lepas terus teman-teman.
apa, kalau kayak gitu gak kelihatan ya, aku harus begini ya gitu. Jadi ini di skip, lanjut di sini buat FPDC lagi, terus DC lagi gitu. Jadi nggak ada skip-skipan gitu, apa nggak ada yang kayak di row 9 di akhir ujung itu. Ini FPDC DC skip, FPDC DC skip, FPDC DC skip gitu sampai selesai memutar, ketemu lagi di apa, lepas terus sih, di awal pertama kali tadi itu naik ya, lakukan sampai selesai ya, nggak usah kayak yang row sebelumnya. FPDC DC skip, FPDC DC skip, FPDC DC skip, FPDC DC skip, terus memutar sampai selesai. Kita akan melakukan ini hal yang sama ya, di row 10 ini sampai row 25. Berarti kita nambah berapa, 15 row lagi ke atas, sama kayak row 10 ini. Paham kan ya teman-teman ya? Pokok bisa dihitung ini dari row 10 ini, kita kan bisa ngitung dari sini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di row 10 sampai row 25 itu polanya sama gitu ya. Oke, selamat kita ketemu di row 25. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di row 25. Sekarang tinggal pasang pet topiknya. Pet topiknya yang ini ya, ini saya ambil dari topi bekas aja. Banyak kok topi bekas itu, saya ini malah minta ke tetangga nggak usah beli, soalnya kalau dibuang kan eman, ini mubadir nggak dipakai. Terus sekarang langkah selanjutnya, untuk membuat pet topi yang di depan itu kita harus mengukur terlebih dahulu. Untuk panjang ke sampingnya sini kita harus mengukur ini dulu, ini ya, kita harus ukur. Dua puluh empat ya, 24 cm. Berarti kita di sini nanti merajutnya merajutnya itu 24 cm. Ini enggak usah ditarik-tarik atau diapain, enggak usah ya, ini kita ikut melarnya benang atau singsipnya benang aja. 24 ya, dimulai dari 0. Sini kita tandain di sini ya. Kalau ini panjangnya 24, jangan dipaskan 24, lebihkan 1 cm ya. Ini kan tadi di sini 24, kita nandainnya agak lebih 1 cm lah, sekitar di sini ya, tandain di sini. Oke, selanjutnya kita akan merajut pet topinya ini. Untuk bagian pet topi ini, pertama kita akan menjahit petnya sampai sini ya, jangan lupa kita tandain. Kita akan naik 3 rantai, terus kita akan melakukan FPDC. Di sini FPDC. Terus
Di sini juga FPDC, bukan DC ya, dan nggak ada skip. Oke, terus kita lakukan FPDC sampai sampai lubang yang kita tandain tadi ya. Kita lakukan FPDC no skip sampai sini, sampai di tanda. Oke, ini udah sampai di ujung. Sampai di ujung ini kita matikan benang ya. Sebentar. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di akhir ya, yang kita tandain tadi itu. Terus ini kita potong benang di sini. Oke, terus kita buang. Kita ulangin lagi, mulai dari sini. Ini kan mulainya di sini. Ini kan kalau pet topinya itu kan tambah mengerucut nih ke atas. Ini sebelumnya tadi saya lupa ya. Untuk panjang untuk panjang ke depannya itu kita harus ukur berapa eruknya itu. Untuk pet topinya kita harus ukur di sini. Di sini kan ada belah tengahnya nih. Kita ukur aja dari sini. Ada 7 cm. Kalau udah ketemu 7 cm kayak gini, nanti kita buat pet topinya itu sepanjang 7 cm gitu ke depan, sepanjang 7 cm dia teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di row kedua ini kita akan memulai kita akan tambah mengerucut ke atas. Jadi ini kita tinggalkan, ini kita skip, terus kita sambung benangnya langsung di sini. Kita mulainya langsung di sini ya. Sebentar seperti ini. Terus 3 CH, terus kita mengikuti pola lagi. Ini DC ya, terus FPDC, terus DC. Ini kita selipkan aja. Gitu teman-teman ya. Ini kita tinggalkan, ini langsung kita masuk di badan kedua. Ini mulai dari sini di row kedua bagian pet, terus FPDC, DC, terus kita lakukan seperti motif di awal sampai sini ya. Kalau sudah nyampe di ujung, kita selesaikan dulu nih. Tadi kan di awal sini kita kan sisakan 1 ya, tanggalkan satu stitch, 1 tusukan kita tinggalkan. Di sini juga sama, kita tinggalkan 1 stitch. Misalnya ini kan paling akhir, jadi kita terakhir di sini, terakhir FPDC kayak gitu. Kita potong gitu. Akhirnya kayak gini, jadi kayak tangga gitu ya.
Terus lakukan hal yang sama kayak gini. Ini kita tinggalkan, langsung masuk di sini. Beda ya masuknya ketika mulai dari FPDC sama DC-nya tuh beda. Kalau yang di FPDC tadi kita langsung masuk di bagian badan, kalau yang di DC kita masuk di bagian kepalanya. Gini ya. Naik 3 CH. Oke. Terus kita lakukan motif lagi. Begitu. Yang sisa benang di belakang jangan lupa kita ikutkan ya. Yang ini kita ikutkan biar rapih gitu. Kayak gitu teman-teman, bisa dipahami kan? Ini kan tambah jadi 45 derajat gitu, jadi mengerucut ke atas gitu, jadi motifnya tetap ikut motif itu ya. Cara naik di pas waktu FPDC, cara nyambung benangnya, cara masuk benangnya beda sama ketika di DC tadi udah ya diperhatikan ya. Terus lakukan sampai sini, lakukan hal yang sama di sini. Kalau udah sampai di ujung, sisakan satu stitch, sisakan satu badan DC nya sisakan satu. Jadi kalau di sini di row ketiga ini kita finishnya di sini, finishnya di sini kita terakhir di DC ya, tadi kan FPDC, jadi di DC nanti naik lagi ke 4 row terakhirnya di FPDC kayak gitu. Jadi sisakan satu badan DC di setiap akhirnya, di setiap awal dan akhirnya ini gitu, sampai kita lakukan sepanjang yang kita head topi kita pet topi kita panjangnya berapa gitu loh, maksudnya sepanjang berapa di situ kita berhenti gitu. Bisa dipahami kan ya teman-teman ya, cara naiknya, cara berhentinya. Ini kenapa saya potong benang di sini, kenapa enggak balik aja, soalnya hasil dari rajutan depan sama belakang itu beda teman-teman. Kemarin tuh ada yang usul, gimana kalau aja mbak langsung jangan dipotong benangnya gitu. Enggak, maksud saya kan saya ingin mendapatkan yang topinya tuh rapih gitu ya, bagus sesuai ikut pola yang sebelumnya ini gitu. Kalau ini mau balik lagi gitu zigzag, misalnya pola zigzag gitu jadi jelek gitu. Ini seharusnya yang di belakang jadi di depan, di sini seharusnya rapih kayak gini jadi nggak rapih gitu. Soalnya kan rajutan belakang sama depan tuh beda hasilnya gitu. Oke, kita kerjakan sampai panjang yang kita mau ya. Oh ya, saya minta maaf ya sebelumnya karena saya lupa. Ini untuk di bagian ujung sini sebelah kiri ini kan ada sisa benang nih, supaya kita ini langsung rapih gitu, nggak usah pakai dibakar-bakar gitu. Jadi kita ikutkan ke rajutan yang di sini. Kalau di sini kan kita ikutkan yang di awal tadi itu, yang di sini. Yang di sini kan langsung ikut tuh, jadi langsung rapih gitu. Yang di sini juga bisa langsung dirapihkan dengan langsung diikutkan ke rajutan yang di sini. Kita tekuk aja ke dalam sini, ini langsung ketekuk aja. Ini sudah tadi kelewatan, maaf saya lupa, nanti dibakar aja nih gampang. Yang di sini ini kita tekuk ke dalam gini,
taruh di sebelah samping ini, stitch ini ya. Terus kita ikutkan aja ke benang ke rajutan yang di atasnya gini. Terus ini kan di sini, jadi kita masukkan aja gini, gitu. Langsung masukkan di sini, jadi langsung ke kunci gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu nanti nggak usah dibakar-bakar gitu. Oke, ini terakhir DC ya. Benar ya, DC ya. Gitu teman-teman. Kita potong benang di sini. Tarik. Gitu. Jadi bagian sini langsung rapih gitu. Jadi bagian sini langsung rapih, nggak sisa kayak gini gitu. Ini tadi saya minta maaf, ini lupa gitu, nggak langsung diikutkan sini, nanti bisa langsung dibakar aja. Jadi ini langsung ikut ke dalam gitu, ini nggak usah dibakar nanti soalnya ada di dalam gitu. Oke, kita ulangi lagi ya, mulai dari awal lagi. Ini bagian FPDC nya. Langsung DC. Benangnya yang di belakang jangan lupa diikutkan ya, biar langsung rapih. Gitu. Ini di belakang jadi langsung rapih ya gitu, jadi nggak ada sisa benang gitu yang cingkrang-cingkrang benang gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya sampai dengan lebar yang kita mau, 12 row kalau nggak keliru itu, kalau yang ya, kalau yang saya biasa buat itu 12 row. Lakukan hal yang sama seperti pola pet topi ini, semakin ke atas semakin naik rownya, kita kurangin satu badannya kita kurangin ya, sama di sini juga kita kurangin gitu ya, gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami kan? Oke, selamat mengerjakan. Oke, ini punya saya udah selesai yang bagian atas, jadi hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Kita akan membuat pet yang sama di bagian dalamnya, karena nanti ini petnya ini ada di dalam ya, kebungkus. Jadi kita buat satu lagi seperti ini sama. Dimulai dari sisi kanan ya, dari sini. Di sini harus harus benar-benar hati-hati, takut keliru masuk lubang. Kita mulai ya. Sebaiknya kita ini kunci dulu. Kalau yang sebelah sini nggak bisa, harus dikunci dulu. Kita masuk sebelah sini.
Ini kan awalnya tadi tuh yang naik, ini akan terakhir, apa namanya, ini adalah stitch terakhir dari pas buat topi tadi itu. Jadi kita mulai dari awal di sini, kita masuk di sini, masuk di sini, keluar, ini kita ambil. Oke, kita buat 3 JH. Terus kita akan membuat FPDC. FPDC nya masih di lubang yang sama, sini ya. Oke, terus kita membuat DC di lubang sebelahnya. FPDC masih di lubang yang sama. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, cara kita menghitung banyaknya row di pad ini kan tadi ada 7 cm ya, 7 cm. Jadi kita ukur dulu. Kita ukur dulu ini ya, dari sini ada ya 7,5. Ini ada 12 row. Caranya ngitung 12 row itu dari sini ya. Ini ada pemisah di sini. Ini kelihatan kan ya? Dihitungnya itu dari sini ya. 1 dari dalam, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita akan membuat 12 row. Oke, kita lanjut membuat ini ya. Lanjut membuat FPDC. Di bagian sini kalian harus hati-hati karena harus pas hitungannya dengan pet topi yang sebelah sini ya. Harus benar-benar menghitung ada berapa stitch yang harus kita buat ya, harus sama, karena terkadang terkecoh di bagian samping sisi sini. Kebanyakan pas di samping sini tuh kita terkecoh gitu, sama di samping sini kita harus hati-hati lubang mana yang harus kita masukin supaya tidak keliru. Kita selesaikan sampai sini ya. Oke, ini saya sudah sampai di akhir. Yang paling akhir sendiri
kita akan membuat stitchnya di sini. Ini kan awalnya tadi. Kita akan merajutnya di sini. Di sini ada stitch yang sudah kita masukin terakhir kali dibuat FPDC, tapi kita masukin lagi aja buat buat stitch yang terakhir ya, buat ST yang terakhir. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Cara kita itu ngecek ini jumlahnya kira-kira nanti sama atau enggaknya, kita bisa hitung dari sini. Saya kasih tahu caranya menghitung. Ini kan awalnya di bagian DC ya, ini awalnya di bagian DC, akhirnya di bagian DC juga. Jadi kita hitung bagian yang FPDC aja. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27 FPDC yang kita hitung loh ya. Terus caranya menghitung di sini sama ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dua puluh satu, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Terakhir bagian DC itu. Pas ya? Nah, caranya kalian menghitung itu nanti begitu, supaya enggak dedel-dedel terus ya. Benar, hati-hati di sini. Oke. Kalau sudah melalui ini, ke atasnya sama ya. Ini nanti hasilnya itu akan lebih panjang ini sedikit, cuma berapa milimeter gitu. Enggak apa-apa, itu enggak ngaruh. Kita buat ini 12 SC ya. 12 SC, 12 row ya. Sama kayak pad yang ini. Oke, teman-teman. Ini kalau udah selesai 2 play seperti ini ya, kita tinggal masukin padnya ini ke dalam. Kita sesuaikan aja, masukkan, dirapih-rapihkan serapih mungkin. Terus saya akan memberikan cara nyambungnya ini. Kita nyambungnya dengan SC ya, jangan pakai slip stitch karena dia akan nggak bisa melar kalau pakai slip stitch. Jadi kita menyambungnya pakai SC. Oke, kita mulai dengan membuat slip knot dulu. Oke, terus kita akan menjahitnya bagian sisi samping di sini. Bagian sisi samping di sini ini kan ada lubang nih, bagian yang naik-naik tuh di 3CH ini kita akan isi dengan 2 SC masing-masing ya. Ini masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini gitu ya. Masuk di sini kan sama, sisi depan sama sisi belakang sama, jadi tinggal disamain aja. Kita mulai dari sini ya. Ini masuk bagian sini, dari sini ya. Ini taruh di dalam aja, nanti ditarik di dalam. Oke, terus kita masukkan ke dalam. Kita sambung ini dulu, nanti kalau udah baru nyampe di sepertiga jalan, kita baru masukin padnya ini gitu ya, pakai SC ya. Lubang sini ketemu sama lubang yang di belakang ini, kita gabung dengan SC. Ini masukkan ke dalam aja sebentar. Oke,
Oke. Satu lagi. Dua. Terus naik di sisi atasnya. Wait. Harus ketemu ya ini anunya. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah punya saya. Oke, ini masuk di sini. Kan dua sisi itu sama, jadi diketemukan aja lubang-lubangnya itu. Kita gabung dengan SC serapih mungkin. Ini masih di sini. Terus saja naik ya. Gitu. Kita selesaikan sampai ketemu lagi di sini. Jangan lupa ini nanti padnya dipasang ya. Dirapih-rapihkan serapih mungkin pokoknya. Mengeliling di sini pakai SC. Nanti kita slip stitch di sini. Oke, ini finish. Ini punya saya, jadinya seperti ini ya. Ini tinggal dirapi-rapikan gitu. Tinggal ditambahin aksesoris apa di sini handicraft apa punya kalian itu, tambah cantik malah kalau dikasih aksesoris di sini nama kita. Oke, thank you for watching.